Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah kita kemarin udah mereview film Deadpool and Wolverine, film bangke MCU yang satu ini ya, sekarang di video ini kita akan menjelaskan ending dan juga membreakdown detail apa aja yang kita temukan setelah menonton film yang satu ini ya. Yang ternyata film Deadpool and Wolverine ini akan berdampak kepada Project Avengers Secret Wars mendatang. Sekali lagi ya, bahwa ini adalah konten spoiler alert. Jadi kalian bisa menonton video ini kapanpun yang kalian mau, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, permasalahan dalam film Deadpool and Wolverine ini dikisahkan dari Deadpool alias Wade Wilson yang diundang oleh para pasukan TVA untuk menyelamatkan universe-nya, yang ternyata dikonfirmasi bahwa Earth asalnya dari Earth 1005, yang dimana Earth 1005 ini merupakan tempat X-Men dari Fox Universe, yaitu mulai proyeknya dari film X-Men pertama sampai kepada film Logan sebagai penutup kisah para mutant di Marvel Universe ya. Dan kejadian ketika Wade Wilson pernah ketemu Wolverine di film X-Men Origins Wolverine udah dianggap tidak canon setelah Deadpool udah menembak dirinya sendiri di ending film tersebut. Jadi intinya kisah di film X-Men Origins Wolverine sudah tidak dianggap canon karena itu merupakan film paling tergagal di film Marvel Universe ya. It's gonna make a lot of people very sad. Nah, Deadpool ini udah ngefans banget dengan Wolverine karena terbukti bahwa dia ini selalu ngetis semua hal yang berbau Wolverine dan Hugh Jackman sendiri sebagai pemerannya. Dimulai di ending film Deadpool pertama ketika dia pakai topeng wajahnya Hugh Jackman setelah dia menyelamatkan kekasihnya Vanessa ya. Lalu di film keduanya dia memiliki sebuah action figure tentang Wolverine yang tewas di sebuah dahan pohon, yang ternyata ini callback kepada film Logan yang dimana Wolverine tewas di dahan pohon akibat dibunuh oleh cloningannya sendiri ya. Jadi memang Deadpool ini udah menantikan teaming up dengan Wolverine sejak lama, dan akhirnya kejadian di film Deadpool and Wolverine ini ya, walaupun dengan Wolverine yang berbeda dari Wolverine versi Fox Universe. Makanya si Deadpool ini ditugaskan oleh TVA yang dipimpin oleh agen Paradox untuk membantu Deadpool agar supaya dia bisa menyelamatkan universe-nya dari kehancuran karena kematian Logan, yang dimana Logan ini ternyata adalah anchor dari universe tersebut. Buat kalian yang belum tahu, istilah anchor ini adalah seorang yang punya peran penting dalam universe itu, sehingga jikalau dia mati, maka universe itu akan hancur seketika. Dan juga istilah anchor ini pertama kali dimunculkan dalam film Deadpool and Wolverine ini ya. Nah, jika Earth 1005 ini anchornya adalah si Wolverine versi Fox Universe, untuk Universe 616 siapakah anchornya? Oke, dari berbagai macam diskusi teori para fans ya, kebanyakan dari mereka berpendapat kalau anchor di Earth 616 itu adalah Spider-Man alias Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland, yang dimana nanti juga dia akan punya peran besar dalam peperangan Avengers Secret Wars untuk menghadapi ancaman Doctor Doom dan juga Beyonder. Jadi kalau emang dia adalah anchornya, well it's okay banget sih, karena memang Spider-Man ini adalah superhero Marvel yang menjadi mukanya Marvel, karena dia adalah superhero yang punya banyak banget fanbase dan juga punya banyak banget cerita Marvel yang sangat bejibun ya, seperti itu. Maka dari itu kalau MCU pilih dia sih it's okay banget sih. Kemudian Deadpool menyusuri berbagai macam universe yang ada, terutama dia sempat nyasar ke Earth 616 yang dimana dia mau menjadi anggota Avengers setelah dia udah melihat tayangan yang diperlihatkan dalam markas TVA. Karena jikalau dia menjadi anggota Avengers, maka dia bisa menyelamatkan hubungannya dengan Vanessa, mantan kekasihnya, untuk membuktikan bahwa dia bisa berguna sebagai seorang superhero. Nah, terbukti semenjak di film pertamanya si Deadpool ini selalu mementingkan dirinya sendiri ya.
Tapi di film kedua, dia ini udah mulai menerima sebagai seorang superhero setelah dia berusaha untuk menyelamatkan Russell dari takdir mengerikan di masa depannya sebagai seorang penghancur ya. Nah, di Earth 616 ini terungkap juga bahwa menjadi admin penerimaan anggota baru Avengers itu adalah Happy Hogan, yang ternyata sekarang dia udah menjadi kepala staf yang mewakili perusahaan Stark Industries. Makanya si Happy Hogan ini juga agak kesel ya setelah dia tahu kalau Deadpool akan menjadi anggota Avengers dan dia ditolak mentah-mentah karena motivasinya terlalu receh di hadapannya. Kemudian nextnya, Deadpool pergi ke Earth 1005 alias pulang ke universe asalnya, yang dimana dia ketemu dengan makam Wolverine yang punya barisan huruf X, yang dimana makam ini dibuat oleh Laura X-23 dan juga anak-anak mutant yang lainnya setelah kematian Logan di ending film tersebut ya. Nah, tiba-tiba ada serangan TVA, makanya Deadpool ini menggunakan kerangka Wolverine yang memiliki tulang adamantium untuk menyerang semua pasukan TVA di sebuah hutan, yang dimana ini adalah hutan yang sama ketika Logan menyelamatkan Laura X-23 dan juga anak-anak mutant yang lainnya dari kejaran para pemerintah. Kemudian Deadpool akhirnya berkunjung ke berbagai macam universe untuk menemukan sosok Wolverine yang ia yakini bisa menggantikan Logan di universe utama supaya universe itu tidak hancur ya. Nah, akhirnya dia ketemu dengan Wolverine Eye Patch, Wolverine pakai singlet putih, bahkan sampai Wolverine versi punk. Bahkan sampai ada Wolverine yang akan melawan Hulk di sebuah hutan, yang dimana itu udah pernah kita bahas di video sebelumnya yang mengenai Hulk versus Wolverine ini. Tapi di video ini yang pengen gue highlight itu adalah sosok Wolverine versi Henry Cavill, yang dimana dia tampil begitu memukau banget saat dia muncul dengan rambut khas Wolverine-nya dan juga rokok di mulutnya. Well, intinya dia berhasil banget sih memerankan Wolverine di film Deadpool ketiga ini. Apakah jangan-jangan dia akan menjadi Wolverine di versi MCU Mutant Saga mendatang? Mengingat penampilan dia itu di film ini sangat lama dan juga dibikin surprise buat para penontonnya. Jikalau emang iya, maka ini akan menjadi sebuah tamparan keras buat DCU, yang dimana mereka telah membuang potensi Henry Cavill sebagai Superman sebelum DCU-nya Zack Snyder ini diribut oleh James Gunn dan juga Peter Safran. Dan juga ada sebuah universe di mana Wolverine sedang diselipkan dengan huruf X di atas kerangka manusia dan juga ada hujan yang mengucur deras. Well, ini sebenarnya ada kejadian yang sama dari komik Uncanny X-Men volume 1 is nomor 251 yang berjudul Fever Dream, yang menceritakan tentang kisah Wolverine yang disiksa oleh Donald Pierce yang digantung dan juga disiksa di sebuah kayu salib. Nah, Donald Pierce ini udah pernah kita lihat wujudnya di film Logan, yang dimana dia bergabung dengan kesatuan Essex Corps ini untuk membantai semua para mutant. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Deadpool tiba di sebuah universe yang dimana situ ada Wolverine versi tua. Nah, ini adalah sebuah referensi dari komik Wolverine Old Man Logan karya Mark Millar, yang dimana ini mengisahkan tentang kisah Wolverine yang udah pensiun dari tim X-Men dan dia punya keluarganya sendiri. Dan hal ini udah pernah kita bahas di video bahasan mengenai Hulk versus Wolverine. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Like a band-aid, just give it Audi 5000. What are you still doing? Get out of here! Nah, kemudian kita bisa melihat di markas TVA ada sel televisinya yang memperlihatkan bahwa Thor menangisi kematian Deadpool, yang topeng dan juga kostumnya sudah hampir rusak ya. Nah, Paul sendiri udah mengungkapkan bahwa ini adalah kejadian yang jauh sekali dari masa depan. Nah, kita sebagai para fans udah menduga bahwa ini adalah adegan dari kejadian di Avengers Secret Wars mendatang, yang dimana semua hero dan juga villain dari berbagai macam multiverse Marvel akan diadu domba oleh sosok kosmik yang bernama Beyonder, yang dibantu oleh Dr. Doom untuk bertarung satu sama lain demi mempertahankan universe mereka masing-masing agar nggak terkena efek incursion alias tabrakan antar dunia ya. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat semenjak di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan juga Miss Marvel kemarin ya. Well, lagi-lagi gue nggak tahu ya apakah ketika Thor menangisi Deadpool ini apakah sebuah konteks serius atau enggak nih. Karena takutnya ini adalah adegan ketika Deadpool ini akan berusaha untuk ngejokes
di event Secret Wars mendatang. Takutnya seperti kayak kejadian di film Deadpool kedua, yang dimana dia berusaha untuk menghentikan peluru Cable yang akan menembak Russell. Tapi akhirnya si Deadpool ini terkena peluru itu dan seakan-akan dia akan mati di hadapan para teman-temannya. Tapi ternyata kenyataannya enggak lah ya, bodoh lah. Makanya gue gak bisa nilai apakah ini adalah adegan serius atau enggak nih. Tapi gue sarankan kepada kalian, gimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Karena lagi-lagi gue udah nyerah mengenai adegan ini pak, kesel gue. Kemudian nextnya ada sebuah universe di mana Wolverine akan bertarung dengan Hulk. Nah ini memberikan sebuah kesan kalau sepertinya Project Hulk vs Wolverine ini akan benar-benar kejadian di MCU mendatang. Karena baru-baru ini ada sebuah berita kalau Marvel Studios sedang mengerjakan sebuah project Hulk vs Wolverine untuk next MCU project ke depan, tepatnya di MCU Mutant Saga. Nah jika itu benar, maka kemungkinan ini adalah Wolverine versi varian yang berbeda lagi. Karena terlihat di kostum kuningnya udah berbeda. Dan Hulknya juga masih memiliki sebuah kemarahan yang membabi buta seperti di versi The Incredible Hulk tahun 2008 dulu ya. Well, untuk pembahasan lengkapnya kalian bisa cek aja di video sebelumnya, oke? Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Not my problem. Is that what you said when your world went to shit? Sampai akhirnya Deadpool dan Wolverine ini dibuang ke sebuah dimensi yang bernama Dimensi The Void dan bertemu dengan berbagai macam varian seperti Marvel yang udah pernah kita temui sebelumnya. Seperti contoh, mereka ketemu dengan Johnny Storm alias Human Torch dari tim Fantastic Four yang masih diperankan oleh Chris Evans yang menjadi kejutan di film yang satu ini. Kemudian nextnya ada Sabretooth yang diperankan oleh Tyler Bane, yaitu adalah versi Sabretooth yang hanya muncul di film X-Men tahun 2000-an awal. Dan juga ada berbagai macam para mutant X-Men yang tampil di film ini seperti ada Toad, Pyro, Azazel, Lily Deathstrike, dan masih banyak lagi ya, karena ada banyak banget para mutant yang tampil di film ini. Oke, kita mulai dari Toad dan juga Sabretooth yang merupakan rekan satu tim dari sebuah kelompok yang bernama Brotherhood of Mutants yang dibuat oleh Magneto untuk melawan X-Men dan juga membantai semua para manusia yang menentang keberadaan para mutant dalam film X-Men tahun 2000-an awal. Nah nextnya ada Lady Deathstrike yang merupakan sosok mutant yang punya cakar adamantium di sela-sela jarinya akibat eksperimen yang dilakukan oleh General William Stryker, dan dia juga dicuci otaknya oleh si Stryker ini untuk diperintahkan mengeksekusi Wolverine di Danau Alkali. Tempat eksperimen Weapon X itu pernah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Dan dia juga muncul di film X-Men kedua alias X2 di tahun 2003 ya. Dan juga ada Azazel yang merupakan mutant yang bisa melakukan teleportasi dan berbentuk seperti iblis merah. Dan dia juga adalah anak buah dari Sebastian Shaw sebagai villain utama di film X-Men First Class tahun 2011 silam. Nah nextnya ada Pyro yang merupakan sosok mutant yang bisa memanipulasi api hanya dengan korek api yang selalu ia bawa. Awalnya dia bergabung kepada X-Men sejak di film pertamanya. Tapi semenjak dia mengenal Magneto, akhirnya dia bergabung sebagai Brotherhood of Mutants di film X-Men The Last Stand tahun 2006 silam. Dan juga ada cameo yang mengejutkan kita semua, yaitu Johnny Storm alias Human Torch dari Fantastic Four, yang dimana dia pernah muncul di film Fantastic Four tahun 2005 sampai sequelnya di tahun 2007 yang berjudul Rise of Silver Surfer, yang dimana sequel itu adalah sequel yang paling bangke banget yang pernah gua lihat, karena mereka udah gagal banget menampilkan Galactus yang sangat se-ikonik itu. Kesel banget gua. Read that was bad! Now! Dan kalau kalian notice ya, ada satu cameo yang benar-benar dilewatkan oleh para fans, yaitu adalah varian Blade Daywalker yang diperankan oleh Sticky Vegas, yang dimana dia pernah tampil di serial Blade yang pernah dirilis di tahun 2006 silam, yang mengisahkan lanjutan dari trilogi Blade versi Wesley Snipes, hanya saja diperankan oleh aktor yang berbeda. Nah sekarang kita akan bahas mengenai markas TVA yang baru ini, yang dimana ternyata TVA yang baru ini dipimpin langsung
oleh agen Paradox, yang dimana ternyata TVA yang dimain oleh Paradox ini adalah cabang dari TVA utama, yang dimana ini bisa gua asumsikan bahwa ada banget TVA di berbagai macam timeline yang menjaga garis waktunya masing-masing. Nah, ini kemungkinan semenjak Loki itu menjadi Hurricanes yang baru, dia memutuskan untuk menciptakan banyak banget TVA di berbagai macam timeline agar supaya TVA yang utama ini gak terlalu berat dalam menjalankan tugasnya jika terjadi sebuah spaghetti seperti ada pada Loki season kedua yang pernah mengancam keselamatan multiverse Marvel sebelumnya ya. Dan akhirnya TVA utama ini diketuai langsung oleh Hunter B15 yang sekarang dia menjabat sebagai head officer-nya di TVA pusat ya. Nah, ini nyambung banget kepada Loki season kedua di bagian endingnya, yang dimana ketika mereka semua akan berpisah setelah Loki itu menjadi Hurricanes yang baru, dia masih bertahan di markas TVA ini. Nah, sedangkan Mobius akhirnya dia udah keluar dari markas TVA dan dia menjadi kehidupannya di branch timeline. Jadi yang tersisa itu adalah B15, Obi, dan juga mungkin saja ada Victor Timely ya yang bekerja untuk TVA semenjak kejadian itu di Loki season kedua ya. Karena kita bisa melihat di buku panduan TVA aja itu ditulis oleh Obi dan juga Victor Timely. Sekarang kita bahas mengenai Cassandra Nova Xavier yang menjadi film utama dalam film Deadpool and Wolverine ini, di mana dia dikisahkan sebagai adik kandung Charles Xavier alias Profesor X. Dia pertama kali muncul dalam komik New X-Men is nomor 114 yang dirilis pada tahun 2001 silam. Nah, Cassandra ini dikisahkan pernah mau membunuh Charles Xavier saat masih dalam kandungan ibu mereka berdua. Tapi hal itu berhasil dicegah oleh Charles sehingga itu membuat Cassandra ini mati dalam kandungan ibu mereka. Tapi si Cassandra ini berhasil berevolusi dengan cara memanfaatkan semua berbagai macam daging busuk yang sebar di berbagai macam kota, dan lahirlah dia sebagai seorang telepati terkuat kedua setelah kakaknya Charles Xavier ini ya. Dan hal ini sama persis dengan versi komik originalnya. Oke, buat kalian yang belum tahu, dia juga adalah dalang di balik pembantaian para mutant yang terjadi di Pulau Genosha, yang merupakan markas para mutant yang bisa hidup berdampingan tanpa adanya manusia di sekitar mereka ya. Tapi hal itu berhasil dibantai oleh Cassandra Nova dengan bantuan dari robot Sentinel buatan Bolivar Trust yang membantai semua para mutant hingga sedikit yang selamat. Dan hal ini pernah kejadian di berbagai macam isu komiknya dan juga pernah ditampilkan dalam animasi X-Men 97, tepatnya di episode kelima ya. Dan di film ini terungkap juga bahwa ternyata agen Paradox membuat sebuah mesin penghancur multiverse karena dia merasa bahwa dia nggak setuju kalau kita semuanya hidup bersamaan dengan branch timeline yang juga dilindungi oleh Loki sebagai Hurricanes yang baru. Makanya dia berusaha untuk menghancurkan semua branch timeline yang ada secara diam-diam agar supaya dia bisa mempertahankan secret timeline aja alias timeline utama seperti zaman-zamannya Hurricanes versi Kang yang dulu dalam Loki season pertama ya. Mr. Wilson. Unconscious. Who are you? Rose. Marvel Jesus. Dan juga ada sebuah adegan ketika Deadpool dan Wolverine sempat taruh di semua mobil, dia bertemu dengan berbagai macam varian-varian superhero yang lainnya yang juga terperangkap di dimensi The Void, dan mereka semua akhirnya melakukan teaming up bersama untuk melawan Cassandra Nova sebagai penguasa dari The Void ini. Yang pertama adalah Elektra dari film Daredevil 2003 dan juga film solonya yang berjudul Elektra di tahun 2005 silam, yang dimana nama aslinya adalah Elektra Nachios yang merupakan anak buah dari tangan kanan Kingpin yang dibunuh dalam film Daredevil tahun 2003, dan beliau ini diperankan oleh Jennifer Garner. Kemudian nextnya ada Blade Daywalker yang merupakan karakter pemburu vampir paling legendaris dalam Marvel Universe, dan beliau ini diperankan kembali oleh sang legendaris Wesley Snipes. Dan si Blade ini udah pernah memainkan 3 film solonya, yaitu Blade pertama,
Blade kedua sampai kepada Blade Trinity yang pernah dirilis pada tahun 2004 silam. Dan ini menjadi momen comeback reuninya bersama Ryan Reynolds karena mereka berdua pernah satu project dalam sequel ketiganya. Yang ketiga adalah Gambit alias Remy LeBeau yang diperankan oleh Channing Tatum yang merupakan karakter mutant yang bisa melemparkan kartu Remy dan juga meletakkannya di hadapan para lawan-lawannya. Dan ini adalah keinginan Channing Tatum yang diwujudkan oleh pihak Marvel Studios karena beliau ini sempat membuat film solo Gambit di bawah naungan 20th Century Fox di tahun 2013 silam. Tapi ketika dia udah siap naskahnya, cast-castnya, bahkan kru yang udah ia buat sendiri, Fox gak pernah ada kabar sama sekali sampai sekarang ini ya. Jadi otomatis project Gambit solo ini akhirnya dibatalkan. Jadi ini adalah momen penebusan dosa untuk Channing Tatum. Akhirnya dia bisa memerankan Gambit di Marvel Studios yang skalanya jauh lebih besar dan juga pakai kostum komik akuratnya. Dan juga by the way ya, yang gue denger ada sebuah rumor yang mengatakan kalau dia sudah ada kontrak rahasia dengan Marvel Studios untuk mewujudkan keinginannya sebagai Gambit kembali dalam project solo atau enggak dalam X-Men MCU Mutant Saga mendatang. Well, let's see ya, kita bisa lihat seperti apa hasilnya. Tapi by the way, gue sebagai fans, gue mau mengucapkan congratulations Channing Tatum, I like your style bro. Oke, lanjut. Dan yang terakhir itu adalah Laura alias X-23 yang merupakan anak keturunan Wolverine sendiri yang tanamkan sebuah zat adamantium ke dalam tubuhnya yang dicoba oleh SS Corp yang diketuai langsung oleh ilmuwan yang bernama Dr. Sander Rice. Nah, dari dialognya dan juga perkataannya yang gue lihat ya, sepertinya ini adalah Laura yang sama dari Earth 1005 yang dimana dia mengatakan bahwa dia diselamatkan oleh Wolverine ketika Laura dan juga anak-anak mutant yang lainnya diburu oleh para manusia. Dan ini adalah kejadian yang sama dalam ending film Logan yang dimana Logan berusaha untuk melindungi mereka semua dari kejaran para SS Corps ini. Dan kita bisa melihat si Laura ini dia masih ada kacamata hitamnya yang dimana ini adalah kacamata hitam yang sama dari film Logan yang sempat ia curi dari sebuah minimarket. Dan juga ada tas ransel kecilnya yang dimana ini adalah sebuah tas ransel pribadinya ketika dia akan diselamatkan oleh Logan dan juga Profesor Xavier dari kejaran SS Corps di film Logan ya. Serta di kedua tangannya masih ada cakar adamantiumnya yang dimana ini adalah cakar yang sama yang diperlihatkan di film Logan ya, dan dia bersiap untuk bertarung bersama dengan super varian yang terjebak bersamanya di dimensi The Void ini ya. Tapi masalahnya dia nggak pakai kostum ikoniknya yang sama kayak Wolverine. Padahal sebelum film ini dirilis ada banyak banget fake dari berbagai macam sosial media yang menggambarkan kalau Laura ini akan kembali dengan pakai kostum kuningnya sama seperti Hugh Jackman yang kembali sebagai Wolverine di film Deadpool ketiga ini ya, seperti itu. Tapi it's okay lah ya, jadi mungkin kita nggak bisa melihat hal itu di next project MCU mendatang ya. Dan terbukti sampai di ending Laura berhasil selamat dan dia tinggal bersama dengan Wade Wilson, Brian L dan juga Logan. Dan akhirnya terbukti sampai ke ending film itu mereka semua berhasil selamat dari dimensi The Void. Kayaknya ini adalah momen reuni keluarga barunya yang bisa kita lihat di film Deadpool ketiga ini. Not okay. Cell phone charges. Oke, nextnya kita akan bahas mengenai latar background Wolverine sendiri. Seperti yang kita tahu, ini adalah Wolverine yang gagal menyelamatkan dunianya dan akhirnya terungkap sudah setelah si Casanova ini mengulik masa lalunya yang dimana ternyata Wolverine gagal menyelamatkan semua tim X-Men di sana saat mereka sangat-sangat membutuhkannya. Dan terlihatlah semua kumpulan semua kawan-kawannya dengan batu nisan yang menjuntai ke atas dan juga sangat tinggi. Nah, gambaran ini seperti yang ada pada komik Uncanny X-Men Issue nomor 141 di mana mereka semua mati karena serangan brutal dari para Sentinel. Dan juga ada momen callback
di mana Wolverine sini menyebutkan kalau dia dipaksa memakai kostum kuning ini dari kawannya Storm, Cyclops, dan juga Beast sebagai tanda bahwa dia udah resmi sebagai anggota X-Men. Nah, ini semakin jelas bahwa di universe Wolverine 1 ini semua anggota X-Men ini memiliki kostum ikoniknya masing-masing. Dan ini membuat kita callback kepada film pertama X-Men yang dimana Wolverine juga dipaksa pakai kostum X-Men dengan berbahan jaket kulit hitam dalam misi pertamanya sebagai anggota X-Men untuk menyelamatkan si Rogue dari cengkeraman Magneto. What would you prefer? Yellow spandex? Kemudian di ending film itu akhirnya mesin itu digunakan oleh Cassandra Nova dengan kedua tangannya dan akhirnya dia menstimulus mesin itu agar supaya mesin itu bisa menghancurkan universe Earth 1005 karena udah mengancam kekuasaannya. Terlihat ketika mesin ini dipakai ada sebuah kejadian spaghettification yang dimana ini juga pernah kejadian di Loki season kedua. Ketika temporal loom udah rusak maka semua timeline akan mengalami spaghettification alias kehancuran universe itu sendiri ya. Dan ketika mesin itu dihancurkan oleh si Deadpool dan juga Wolverine, akhirnya Cassandra Nova ini tewas dengan tubuhnya yang meledak akibat paparan materi gelap dari mesin tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa si Deadpool dan Wolverine ini nggak bisa mati setelah mereka tuh terkena paparan materi gelap itu? Nah, itu dikarenakan ada healing factor di dalam tubuh mereka. Deadpool dan Wolverine, mereka berdua tuh udah memiliki sebuah healing factor yang dimana ketika mereka tuh kena tebasan, tembakan, segala macam, itu udah tahan. Karena ya mereka lagi-lagi udah punya healing factor seperti itu ya. Makanya ketika mereka tuh berusaha menahan semua materi gelap itu, tubuh mereka tuh gak hancur. Nah, seperti itu makanya mereka bisa menahan sampai akhirnya mesin itu berhasil dihancurkan. Nah, meledaknya tubuh Cassandra Nova ini membuat gua callback kepada meledaknya tubuh Reed Richards dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness saat ia hendak melawan Wanda Maximoff di Earth 838 yang dipengaruhi oleh Dreamwalking. Dan juga ada penampakan semua Deadpool Corps yang datang ketika mereka akan menyerang Deadpool dan Wolverine yang dianggap sudah mengancam keselamatan multiverse akibat tindakan mereka di dimensi The Void. Nah, khusus untuk Deadpool Corps ini akan gua breakdown di video terpisah aja ya, biar video ini gak kepanjangan, karena kita bisa melihat di kelompok Deadpool Corps ini ada banyak banget yang bisa kita breakdown. Cuma sayangnya gua nggak bisa breakdown di video ini karena kebanyakan ya, biar video ini gak terlalu panjang. Kasian kayaknya. Oke, lanjut. Sampai akhirnya Deadpool dan Wolverine berhasil menghentikan usaha Cassandra Nova dan menyelamatkan Earth 1005 itu. Dan akhirnya B-15 yang merupakan kepala TVA pusat menangkap Paradox karena berusaha melawan tindakan Hugh Dimension alias Loki yang udah menetapkan ketetapan baru di TVA bahwa sekarang TVA udah menjaga semua branch timeline dan juga secret timeline bersamaan agar semua orang bisa hidup di berbagai macam multiverse Marvel seperti yang kita lihat pada ending Loki season kedua. Nah, Wolverine yang sekarang udah berada di Earth 1005 ini akhirnya hidup bersama dengan keluarga Deadpool seperti Vanessa, Blair Al, dan juga Laura sendiri. Nah, dengan adanya Laura di sana, ini bisa kita pastikan bahwa Gambit, Blade, Elektra, dan juga Laura selamat dari pemantaian Alaya di dimensi The Void. Nah, kemungkinan mereka semua selamat ini adalah dengan cara memasuki portal yang dibuka oleh Cassandra Nova sebelumnya, tapi secara off-screen-nya alias gak diperlihatkan di filmnya. Nah, by the way, ini membuka sebuah jalan yang lebih luas untuk mendatangkan banyak sekali karakter Marvel yang komik akurat, yang dimana ini untuk mempersiapkan ke project mahadahsyat MCU yaitu Avengers Secret Wars mendatang. Kemudian di post credit scene-nya akhirnya Deadpool menunjukkan sebuah rekaman yang ia putar berdasarkan kamera pengintai di dalam kerangkeng saat dia bersama Wolverine dan juga Johnny Storm ditangkap oleh para mutant untuk dibawa ke markas Cassandra Nova Xavier ini, bahwa dia memang mengatakan apa adanya kalau Johnny Storm telah mengumpat banyak banget dan juga menyebar aib soal Cassandra Nova Xavier di hadapannya. Itu gokil sih, scene-nya nggak penting banget tapi bikin ngakak. Makanya si Johnny Storm ini akhirnya dibuat mati dengan konyol tapi ngerinya dapet sih. Anjir lah, jantung gua ketika ngelihat hal itu jantung langsung drop pak. Nah, setelah kejadian ini kemungkinan Anchor dari Earth 1005 ini sudah digantikan oleh Wolverine versi variant ini yang udah diakui sendiri oleh Deadpool bahwa dia adalah Wolverine terbaik yang pernah ia temui.
Jadi ini lokasinya masih berada di Earth 1005, belum ke Earth 616 lagi nih ya. Karena gua penasaran di masa depan kemungkinan Deadpool akan bergabung ke Avengers yang dimana dia ini udah punya motivasi kuat dan akan punya banyak kolaborasi dengan berbagai macam superhero Marvel lainnya. Well, kita nantikan aja seperti apa hasilnya ya. Karena mumpung dia udah punya sling ring Cassandra Nova. Seperti yang kita tahu bahwa si Cassandra Nova ini udah punya sling ring dari varian Doctor Strange yang udah pernah kebuang ke dimensi The Void itu ya. Nah, apakah jangan-jangan sling ring ini akan dipakai oleh Deadpool untuk berpindah-pindah multiverse nanti? Let's see ya, kita bisa lihat seperti apa hasilnya. Tapi so far kemungkinan sling ring ini udah dimiliki oleh Deadpool sendiri seperti itu. Yang dimana ini akan digunakan oleh dia untuk pergi ke Earth 616 dan akan bergabung kepada tim Avengers yang sudah lama ia nantikan ini. Oke? Oke, itu cuma mengenai breakdown dan juga ending dari film Deadpool and Wolverine yang sudah kita bahas ini ya. Nah, so gimana pendapat kalian? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gue lewatkan di video ini, kalian bisa lakukan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.